Lebih dari 2 bulan perang menyelimuti Gaza, anggota Dewan Keamanan PBB kini tengah melakukan perundingan intensif terkait resolusi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lalu bagaimana peluang resolusi tersebut menghindari veto Amerika Serikat? Kami akan bahas sore hari ini bersama Prof. Makarim Wibisono, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina 2014-2016. Selamat sore Prof. Makarim. Selamat sore Mbak Tiffany. Ya, Prof. Makarim, sayang sekali voting atau pemungutan suara lagi-lagi harus ditunda karena perlu perundingan rancangan resolusi yang lebih detail lagi dan juga konkret, salah satunya untuk menghindari veto dari Amerika Serikat. Nah, bagaimana Prof. Anda melihat peluang dari resolusi ini? Apa sebenarnya yang menentukan nasib dari resolusi PBB ini? Jadi kalau diperhatikan ya, tampaknya proses yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Amerika Serikat untuk memveto draft resolusi Dewan Kawan PBB adalah mengenai menunjukkan untuk ke arah kasus 7 Oktober yang lalu. Ya, jadi kelihatannya Amerika Serikat itu ingin agar masalah mengenai serangan Hamas yang dimulai pada tanggal 7 Oktober itu ditonjolkan. Ya, nah, kemudian setelah ini berubah dalam bentuk bagaimana merumuskannya dalam gencatan senjata, ya mereka kan keinginan daripada anggota-anggota Dewan Kawan PBB tadi itu adalah merumuskan adanya penghentian permusuhan, ya yang terjadi antara semua pihak yang ada di Gaza atau ada yang di Palestina dan Israel. Tetapi yang dikendaki oleh Amerika Serikat yaitu highlighting terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas. Nah, hal ini tentunya akan ditolak oleh semua anggota Dewan Kawan PBB karena reaksi daripada Hamas terhadap kasus di Palestina itu kan karena mereka tanahnya diduduki oleh Israel. Nah, sekarang jalan keluarnya itu adalah bagaimana merumuskan agar supaya kata-kata gencatan senjata ini bisa dirubah agar supaya Amerika Serikat merasa bahwa ini nadanya tidak seperti gencatan senjata biasa. Oleh karena itu ada usaha untuk mengusahakan agar kata-kata gencatan ini jadi penundaan, ya permusuhan, ya yang merupakan kalimat bahwa akan terjadi terus permusuhan itu apabila ini dilakukan suasana yang damai antara berbagai pihak. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya isi daripada draft resolusi yang diserahkan oleh Uni Emirat Arab, anggota Kawan PBB konsultasi dengan negara-negara Arab dan negara-negara Islam, itu antara lain satu ya, bagaimana menghentikan permusuhan, ya, jadi itu atau ceasefire. Kedua, bagaimana memberikan agar supaya masing-masing pihak itu mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan, ya. Dan ketiga adalah agar supaya masalah-masalah yang menyangkut mengenai semua sandera-sandera itu dibebaskan tanpa syarat oleh semua pihak, ya. Nah, ini yang menjadi ganjilan yang sampai sekarang ini adalah mengenai formulasi gencatan senjata ini, yang bagaimana agar supaya hal ini bisa memuaskan Amerika Serikat ini, karena semua itu tampaknya Amerika Serikat bisa menerima kecuali mengenai gencatan senjata tadi. Oke, formulasi rumusan dari resolusi ini sebenarnya seperti apa sih Prof. Makarim? Kalau di resolusi 377A UNGA terkait dengan agresi Israel ini kan sebelumnya dijelaskan at least atau paling tidak satu anggota Dewan Keamanan PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum itu harus mendukung agar resolusi ini berlaku. Kemarin di awal Desember 153 setuju, 10 tidak, 23 abstain gitu. Artinya apakah sebenarnya ini sudah bisa dieksekusi atau seperti apa rumusan dari formulanya? Begini ya Mbak Tiffany ya, saya ingin menjelaskan apa yang sudah dibuat pada tanggal 12 itu adalah resolusi dari Majelis Umum PBB. Nah, resolusi dari Majelis Umum PBB sifatnya itu non-legally binding, ya tidak ada paksaan untuk melakukan hal itu. Nah, satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki paksaan untuk dilakukan oleh semua anggotanya itu adalah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nah, sekarang yang dibahas, yang sekarang akan dicari votingnya itu adalah resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mbak. Nah, rumusan dari putusan Dewan Keamanan PBB ini adalah bahwa draft ini harus disetujui oleh 9 anggota Dewan Keamanan PBB, ya, dan tidak ada satupun anggota tetap Perserikatan PBB yang menolak. Ya, nah karena itu pada tanggal 8 Desember yang lalu itu kan semua mendukung ya draft resolusi kecuali Amerika Serikat, ya. Nah, oleh karena itu sekarang diusahakan oleh semua anggota-anggota PBB untuk mengusahakan agar Amerika Serikat bisa tidak memveto, tapi bisa menerima, misalnya taruhlah Amerika Serikat itu abstain, tidak ikut di dalam pemilihan, ya, atau Amerika Serikat bisa menerima hal itu secara tidak ikut tercampur di dalam votingnya itu. Jadi sekarang lagi dicarikan, Mbak, itu usaha-usaha untuk mengatasi masalah agar supaya Amerika Serikat tidak memveto. Oke, intinya kuncinya ada di Amerika Serikat. Anda melihat, Prof. Makarim, seberapa besar peluang untuk Amerika Serikat, satu pilihannya tidak memveto, kedua apakah dia tidak ikut atau abstain? Adakah peluang itu? Karena pasti Amerika juga sedang hitung-hitungan saat ini. Ya, Mbak Tiffany, ya, kan kita melihat ya suasana gerakan sosial masyarakat tidak hanya ada di Indonesia atau di negara-negara Arab, tapi juga ada di Amerika Serikat, Pak. Ya, jadi di Amerika Serikat banyak sekali gelombang reaksi-reaksi sosial yang terjadi. Nah, sekarang ini pemerintah Amerika Serikat bukan hanya menghadapi anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi dia juga menghadapi reaksi dari masyarakat Amerika Serikat yang ada di Amerika Serikat sendiri. Jadi oleh karena itu saya melihat ada seakan-akan tekanan dari Amerika Serikat belum bisa mencoba menerima adanya resolusi tadi karena ini sifatnya kan betul-betul humanitarian, kemanusiaan, agar supaya korban-korbannya itu tidak melebihi lagi korban yang sudah ada, yang 20.000 orang yang sekarang kita lihat, perhatikan anggota yang anak-anaknya sudah lebih dari 7.500 orang dan wanitanya sudah lebih dari 5.000 orang. Jadi ini merupakan suatu masalah kemanusiaan yang sangat krusial, ya. Nah, ini waktunya agar supaya Amerika Serikat bisa menunjukkan jasa baiknya dalam rangka membantu lahirnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Oke, jika resolusi ini berjalan mulus seperti yang diharapkan banyak warga atau masyarakat di dunia, Prof. Makarim, apakah nantinya atau setelah resolusi ini dihasilkan dapat atau memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menghentikan agresi Israel terhadap Gaza? Ya, jadi Dewan Keamanan PBB itu memang memiliki wewenang untuk memaksa anggota-anggota PBB untuk mematuhi, ya. Seperti diketahui di yang namanya Charter of the United Nations itu ada Chapter 6 dan ada Chapter 7, ya. Nah, kalau Chapter 6 itu bagaimana memelihara perdamaian yang sudah dicapai. Tetapi kalau Chapter 7 atau bab 7 itu adalah peacemaking. Jadi bagaimana mengusahakan perdamaian, ya. Tapi ini harus disetujui oleh semua anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mbak Tiffany. Oleh karena itu perlu sekali usaha untuk mencoba mendapatkan 9 suara agar supaya resolusi Dewan Keamanan PBB bisa lahir dan mengikat bagi semua anggotanya. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari perundingan voting atau pemungutan suara untuk resolusi PBB ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak lama lagi bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, Prof. Makarim, ya. Terima kasih, Prof. Makarim Wibisono. Kembali sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Mbak Tata.